Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa kembali dalam pembahasan soal UP, baik UP maupun pretest PPG. Malam hari ini kita akan ditemani oleh Bu Dewi Permani Suci. Sebelum kita ke pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa dicukupkan. Ya, sebelum kita ke pembahasan, saya mau mengajak teman-teman, kami ada program ini ya di bulan Agustus untuk menghadapi UP, bukan UP, untuk menghadapi PPG sendiri. Walaupun tidak PPG sebenarnya memang dibutuhkan sekali ya. Eh, eh, Sekarang itu yang baik IKM ataupun apapun di sekolah memerlukan sekali itu teknologi. Kita belajar bersama di sini nanti bersama Pak Ilmi juga Bu Dewi. Jika berminat nanti bisa menghubungi Bu Artiwi gitu. Selanjutnya saya persilakan kepada Bu Dewi untuk membuka pembahasan soal pada malam hari ini. Silakan Bu Dewi. Ya, baik Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Gita. Hadir nggak Bu Gita? Ya. Ya, baik Bapak Ibu. Malam ini kita belajar paket soal yang lain karena pembahasan memang di jadwal itu ada kepribadian ya. Jadi untuk bimbel 17 harusnya sudah selesai, hanya saja memang kita share link ke semua grup. Nggak apa-apa ya. Oke, saya harap Bapak Ibu mengikuti lagi, saling membantu, saling sharing informasi apapun ya. Nah, baik. Ini layar saya sudah nampak ya Bapak Ibu ya. Tulisannya gimana? Udah kelihatan Bu Udah, Bu. Dewi. Udah kelihatan. Kelihatan, Bu. Ukurannya Ibu Rista? Udah besar Bu. Oke. Udah besar, Bu. Ya, oke Bu. Baik, siapa yang akan mengawali nih? Izin membaca, Bu. Ya, Oke, Bu silakan Ana. Bu. Ibu rumah tangga pada suatu hari sedang memasak memakai kompor gas. Sebelum memasaknya, selesai ternyata gas habis. Kemudian melanjutkan memasak menggunakan kompor listrik. Benda pemuas kebutuhan manusia yang demikian dinamakan A. Saling melengkapi, B. Kombinasi pemenuhan, C. Substitusi silang, D. Saling mempengaruhi. Kita ambil kata kuncinya dulu Bu Ana. Kompor Awalnya gas, memasak memakai kompor memakai kompor gas. gas. Lalu Yang kedua, kompor listrik. kasusnya gasnya habis, lalu menggunakan kompor listrik. Ini menggunakan prinsip apa gitu ya? Benda pemuas dinamakan apa? Benda pemuas kebutuhan. Saling melengkapi, Ibu. Artinya saat kompor gas habis dia berpindah ke listrik. Kompor listrik. Bapak Ibu pernah mendengar substitusi silang? Belum Bu. Maksudnya jika nggak ada barang yang satunya Ya. nggak Nggak ada mengganti. Ibu. Substitusi silang nggak ada. Yang ada Iya, nggak itu ada. subsidi Silang. Silang. Iya, subsidi subsidi silang. silang yang ada ya. Tapi bukan substitusi silang. Nggak ada. Substitusi silang nggak ada. Yang ada itu subsidi. Bapak Ibu. Yang sering kita dengar itu subsidi silang. Itu istilah dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi ya. Subsidi silang. Bukan substitusi silang.
Artinya C tidak kita pilih ya. Kemudian yang D saling mempengaruhi. Nah, ini belum mempengaruhi. Apa Bapak Ibu? Apanya yang dipengaruhi? Ini kan bukan peristiwa ya, tapi ini benda gitu ya. Tidak, berarti tidak akan kita pilih mempengaruhi. Berarti antara A atau B ya. A atau B? B. Saling melengkapi. A. Benda pemuasnya dinamakan apa? Prinsipnya. B. Mungkin. Ya, B ya. Prinsipnya itu kombinasi pemenuhan, Bapak Ibu. Kenapa tidak saling melengkapi? Ini sifat ya. Saling melengkapi. Sifatnya kita saling melengkapi antar pasangannya gitu ya. Itu saling melengkapi. Tapi kalau ini gas, apakah selalu pasangannya kompor listrik? Tidak Tidak. kan? Bisa jadi kompor minyak. atau bisa benda lain, bisa apa? Tradisional apa sih? Ya, keren itu loh Bu, keren. Iya, pakai alat tradisional ya, pakai minyak tanah tuh, kompor yang jadul ya, pakai minyak tanah. Jadi itu bukan pasangan aslinya. Tapi kalau saling melengkapi, dia memang pasangannya. Kemudian dia cenderung ada di saat yang satu nggak ada pilihan lain gitu. Itu saling melengkapi ya. Tapi kalau yang prinsip ini namanya kombinasi pemenuhan. Jadi apapun ada, tak ada rotan, tak ada akar. Tak ada rotan akar pun jadi. Salah Ada kebalik. akar rotan pun jadi. Iya. Pun jadi. Nah, itu kombinasi pemenuhan. Oke. Ibu Musniati ini dari mana, Ibu? Apakah bisa melihat layar saya dengan jelas? Bisa Bu, saya pakai laptop. Oh, pakai laptop ya, Ibu. Gimana sinyal di sana, Ibu? Bagus. Bagus ya. Oke, silakan Ibu nomor 2, Ibu. Oke, baik Bu. Demokrasi di negara kita adalah merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila, yaitu pemerintahan oleh rakyat dalam praktiknya pengambilan keputusannya. A. Melibatkan wakil rakyat yang telah ditunjuk. B. Diwakili rakyat secara tidak langsung di legislatif. C. Melalui perwakilan rakyat di pemerintahan. D. Berpihak kepada kepentingan kelompok masyarakat. Kata kuncinya sila keempat, ya, benar nggak? Ya, sila keempat Pancasila. Kemudian pemerintahan oleh rakyat. Yang ditanya dalam praktek pengambilan keputusan. Praktek pengambilan keputusan itu apakah semua rakyat harus dimintai pendapat? Tidak. Melalui perwakilan rakyat di pemerintahan. Melalui siapa? Perwakilan rakyat di pemerintahan. Di pemerintahan. Ya, jelas ya. Nah, seperti ini. Oke. Ini juga kiriman dari teman kemarin, Bapak Ibu ya, yang sudah melakukan pretest. Oke. Pemilihan kepala daerah langsung merupakan perwujudan pengembalian hak-hak rakyat dalam memilih kepala daerah. Agar pilkada langsung dapat dijadikan wadah pendidikan politik rakyat, maka harus dilaksanakan secara adil. Nah, kata-kata adil Bapak Ibu artinya apa? Adil itu. Yang A, setiap warga negara dapat memilih sesuai dengan hati nuraninya. B, memberikan kesempatan yang sama. Yang C, setiap pemilih dan peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama. Kemudian semua pihak yang terkait harus melaksanakan sesuai peraturan. Yang mana? Adil. C. C, Bu. Adil. Setiap pemilihan dan peserta. Kalau yang A ini sesuai hati nurani, sesuai hati nurani itu artinya apa Bapak Ibu? Bebas ya, bukan adil ya. Bebas sesuai kehendak hatinya, itu artinya bebas ya.
Kalau yang ini kesempatan yang Iya, Bu. sama bagi Kesempatan yang sama. semua tokoh politik Oh, ini Bapak Ibu. politik. Oh ya, salah, Bu. Ini tokoh Politik. politik Salah. bukan masyarakat Ini ya. jawabannya, Bu. C Iya, atau C D? jawabannya. C atau D? C. C, C, Bu. Bu. C, pilkada. Ya. Pemilih dan peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama. C. Setiap pemilih dan peserta pilkada. Ada pilkadanya itu. Bu. Tapi di sini ada kata-kata apa Bapak Ibu? Itu Pendidikan Politik. politik rakyat ya. Politik rakyat. Ya, benar nggak? Pendidikan politik C, rakyat, Bu. Ya. apakah hanya pemilih dan peserta pilkada rakyat itu? Ya. Tidak ya. Jadi Semua pihak. berarti, Bu. semua pihak. Artinya masyarakat yang bukan peserta dan juga pemilih bisa menonton maksud saya. Ya, bisa dijadikan pendidikan. Wah, itu di TPS 1 itu bagus itu cara memilihnya. Misalnya seperti itu. Ini kan kata kuncinya karena ada kata-kata pendidikan Bapak Ibu ya. Pendidikan itu harusnya bisa dipelajari oleh semua pihak, ya kan? Nah, artinya antara C dan D ini berlaku, kita kembalikan lagi pada kata kuncinya bahwa tujuannya untuk wadah pendidikan. Maka yang lebih tepat adalah yang Yang D. C. yang D, benar. D. Seperti itu Bapak Ibu ya. Meskipun di sini ada kata-kata pilkada, ya. Itu ada pilkadanya Bu gitu kan. Tapi ternyata pilkada itu adalah batasan sendiri ya, pemilih dan Iya. peserta. Aduh, kamu membujuk. Mohon maaf Bu, bisa dilihat soal nomor 2 Bu, tadi ketinggalan. Kenapa Ibu? Nomor Lihat 2. nomor 2 sebentar aja. Oke, ini Ibu silakan. Oh, udah, makasih ya Bu. Iya Ibu, sama-sama. Iya. Nomor 3 menipu kita. Enggak, karena kita ini Bu, buru-buru aja. Oke, nomor 5. Ini memang nomornya loncat ya Bapak Ibu, sesuai ingatan peserta gitu ya. Ada yang nomor 5 itu ya. Baik. Dalam pemerintahan demokrasi ya. Jadi kita fokusnya pada demokrasi. Dari, oleh, dan untuk rakyat. Sebagai pemegang kekuasaan, negara berada di tangan rakyat. Ini kata kuncinya. Maka sebagai perwujudan pemerintah untuk rakyat adalah pemerintah untuk rakyat, Bapak Ibu. Ditandai ya, untuk. Artinya tujuannya adalah untuk rakyat. Yang A, setiap kebijakan pemerintah harus disetujui legislatif. Bukan. Kebijakan yang dihasilkan pemerintah ya. Yang C, kebebasan untuk melakukan kritik. Yang D, rakyat harus dilibatkan katanya. Mana nih? Yang B, Bu. B. Yang D. B. Yang B. B. Jangan lupa kata kuncinya Bapak Ibu. Demokrasi di tangan rakyat, pemerintah untuk rakyat. Ya. Katanya Bukan yang di- ditanyakan yang untuk rakyatnya. Iya. Nah, itu kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah untuk rakyat. B ya. Ya. Kebijakan yang dihasilkan pemerintah untuk rakyat. 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 Oke, kalau yang D harus dilibatkan itu artinya berperan. Berarti ini prinsip oleh ya. Oleh rakyat maksudnya. Iya. Kemudian mengkritik juga oleh rakyat. Yang untuk rakyat yang B. Kemudian setiap kebijakan pemerintah harus disetujui legislatif. Itu juga wakil rakyat ya, oleh rakyat. Oke, ini 6. Saya ke bawahkan dulu.
pandangan secara komprehensif bahwa pemanfaatan SDA mempercepat pengurasan persediaan SDA yang tak terbarukan, yang tidak dapat diperbarui maksudnya Bapak Ibu. Pemanfaatan alternatif sumber daya tersebut berarti apa? Yang A, penganekaragaman penggunaan sumber daya akibat kemajuan iptek. Nah, ini ada tandanya kemajuan iptek. Yang B, penganekaragaman jenis sumber daya dalam suatu kebutuhan. Yang C, penggunaan sumber daya sebagai bahan bakar. Yang D, pemanfaatan sumber daya pengganti bagi sumber daya yang hampir terkuras. Mana nih? Yang ditanya adalah alternatif, Bapak Ibu. Yang D, Bu. Alternatif ya. Berarti kata kuncinya Ya, D, pengganti. pengganti. Ganti. Kalau alternatif, kalau kata kunci alternatif, makna dari alternatif adalah pengganti. Maka kita harus cari opsi di mana ada kata-kata pengganti, menggantikan, ya, cadangan, gitu ya. Oke. 9. Ibu Marvel, silakan. Penebangan pohon secara tidak beraturan atau penebangan hutan secara liar mengakibatkan tanah menjadi gundul dan pada saat hujan akan mudah longsor. Hal ini segera dicegah dengan cara A. Reboisasi, B. Rekonstrukturisasi, C. Rekonstruksi, D. Revitalisasi. Yang A, Bu. Jelas ya ini ya? Iya. Bukan secara liar ya kata kuncinya. Berarti diadakan Reboisasi. Reboisasi, penanaman kembali. Iya, benar. Tanaman hutan dulu. Restrukturisasi apa Bapak Ibu? Restrukturisasi. Jadi struktur-struktur yang mungkin terangsang diperbarui lagi, Bu. Ya, perubahan, pembaruan struktur atau tatanan. Rekonstruksi. Segala kata yang ada imbuhan re-nya itu Bapak Ibu berarti diulang kembali. Ya. Oke, konstruksi kembali. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Agar norma di sekolah memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi, maka bagi pelanggar norma apa? Diapakan pelanggar normanya gitu Bapak Ibu? Diberi sanksi sesuai Diberi pelanggarannya. sanksi sesuai pelanggarannya. Kalau yang sanksi D sesuai dengan gimana? Yang D, pelanggarannya. yang D. Peringatan itu nanti diulang-ulang terus, Bu. Tidak ada efek jerah. Itu bukan sanksi, cuma peringatan aja. Oh ya benar ya. Iya. Jadi harusnya ada sanksi untuk mempertegas pelanggar gitu ya. Berarti kalau ada sanksi A, B ya. A atau B. Ini ada kata-kata membuat siswa jera Bapak Ibu yang B. Terlalu berat itu. Terlalu sadis. Terlalu berat hukumannya. Iya. Artinya sesuai pelanggarannya ya. Iya. Kalau hanya tidak menggunakan atribut sekolah, sanksinya apa? Berarti lebih ringan daripada merusak lingkungan sekolah. Sarana prasarana sekolah gitu ya. Oke, sesuai pelanggarannya. Dataran tinggi, lingkungan sekitar gunung dan pegunungan yang sejuk, udara dingin, banyak tumbuhan yang hidup dan pemandangan yang asri, sehingga banyak dimanfaatkan oleh sebagian warga untuk keperluan apa? Pegunungan, Bapak Ibu. Cocok untuk apa?
Bukan yang B A ya, ya. Bukan. B ya, B. Petani Yang sayur D, dari yang C, pangan Bu. dan D. perkebunan. Yang D, Bu. Untuk D. healing. Bertani, sayuran, dan rekreasi. Ya. Yang D. Kalau yang C tidak ya, karena padi dan tebu itu di dataran 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 rendah. rendah. Bunda. Bunda. antara B atau D. D. C, Bu. B. Bertani Tanaman pangan sayur. dan perkebunan. Enggak mau. Yang D. Kalau sayur Tanaman kan pangan itu kan harus khususnya kan dekat banyak. dengan sumber air. Sementara di pegunungan kan Kita Bukannya D, Bu. kembali ke kata kuncinya Bapak Ibu. Ada kata-kata pemandangan yang asri. Nah, rekreasi. Ya, D, Bu. Nah, Rekreasi. Ada Bertani kata dan rekreasi. selain berhawa sejuk cocok untuk tanaman sayur, pangan, ternyata di situ pemandangannya asri, berarti lebih tepat ke rekreasi. 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 Itu ya cara memilihnya ya. Benar ya, yang B juga benar ya untuk tanaman pangan, kebun kebun teh, kebun kopi ya. Kalau di dataran tinggi, tapi mengingat kata kunci ada kata-kata pemandangan yang asri, maka lebih tepat ke rekreasi. iya. 25. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasar pengatur penyelenggaraan negara. Dalam sidang lembaga legislatif sering kita lihat adanya perbedaan pendapat. Sesuai dengan nilai Pancasila, dalam musyawarah hendaknya berpedoman pada hikmat kebijaksanaan. Artinya apa? Hikmat kebijaksanaan, Bapak Ibu. Pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. Yang B, secara aklamasi. Aklamasi apa Bapak Ibu? Aklamasi berarti Perundingan ya. Perundingan aklamasi. Kalau yang C akal sehat dan tanggung jawab. Kemudian yang D tata tertib, mematuhi tata tertib. Yang mana? yang Hikmat C, Bu. Yang C. Kayaknya C, Bu. Ya, C, Bu. Aklamasi B C, enggak, Bu. Bu? Bijaksana. aklamasi itu dengan cara berunding, Berunding sama dengan musyawarah. musyawarah. Benar. Hikmat kebijaksanaan. Berarti musyawarah lah enggak? Ini musyawarah itu berpedoman pada apanya gitu maksudnya Ibu. Jadi dalam musyawarah kan nggak mungkin dia bermusyawarah lagi. Nggak mungkin. Memang dalam musyawarah ya memang mau aklamasi, mau suara terbanyak gitu kan. Jeruk makan jeruk kalau milih A dan B ya kan. Kalau yang di itu Sama-sama. kan sidang, Bu. Yang di itu kan Ya. sidang. Ya, dalam Pancasila ini kan dalam musyawarah hendaknya berpedoman. Jadi pedoman dalam mengadakan musyawarahnya, Bapak Ibu. Ya, Akal sehat dan penuh tanggung jawab. Ya, benar. Maksud saya itu. Jadi Ibu, kalau akal sehat. jadi berdasarkan akal sehat dan tanggung jawab dari sikapnya maksud saya. Bukan berdasarkan aklamasinya. Aklamasi ya sudah bentuk musyawarah gitu kan. Suara terbanyak juga dalam musyawarah. Tapi apa pedomannya adalah tanggung jawab dan akal sehat gitu maksudnya. Mematuhi tata tertib juga penting dalam musyawarah, tapi bukan itu pedomannya. Ini pedomannya Tapi hikmat. ini sidang, oh, Bu. Yang di D itu bukan, tapi sidang, oh, yang di D. Kenapa, Bu? Yang di D itu bukan musyawarah, tapi di sidang. Yang B ya? D, yang D. Oh ya, sidang ya. Yang D ya. Ada sidangnya. Bukan musyawarah, benar, Bu. Oke. Halo Ibu. Kenapa Ibu Yuli? Bu, nanti selesai Zoom ini bisa nggak dikirim lagi
ini apanya rekaman atau file seperti Iya, ini biar memang kami kita ngulang-ulang lagi bacanya, Bu. iya, memang dikirim selalu Ibu. Iya. Ibu di Ya, RGS makasih ya, Bu. berapa? Ibu di RGS berapa? Baik, saya lanjutkan. Menghilang. 27 kerjasama ekonomi antar negara, terutama negara sekawan, APEC misalnya, sekawasan, merupakan langkah strategis dan progresif dalam mempersiapkan diri menjadi partisipan yang handal di era global, ya. Partisipan Bapak Ibu artinya harus ikut terjun dalam kegiatannya, bukan sebagai penonton gitu ya. Perlu dijalin kerjasama, terutama di bidang sebagai berikut. Kecuali, nah kita cari yang salah. Yang tidak termasuk. Yang tidak termasuk kerjasama dalam APEC ini atau organisasi sekawasan. Kira-kira yang mana? Ini transfer teknologi. Yang B, penghentian perdagangan narkotika. Yang C, pengembangan SDM. Yang D, kontribusi perkembangan ekonomi global, Bapak Ibu. Mana nih? Penghentian perdagangan narkotika, Bu. Kan APEC. Kecuali yang B kayaknya, Bu, penghentian perdagangan narkotika. Karena acara organisasi kan nggak ada yang narkoba dijadikan sosial Iya. di satu organisasi, Bu. Penghentian perdagangan narkotika. Ini loh. Kerjasama ekonomi, Bapak Ibu. Ada kata-kata kerjasama ekonomi ya. D berarti. C kayaknya. D. C, Bu, C. C. Saya kok cenderung ke B, penghentian perdagangan narkotika. Ngapain APEC ikut-ikut gitu? Ini misalnya Bapak Ibu, misalnya dicontohkan hanya APEC. Ini kan sekawasan, bisa jadi bukan APEC gitu maksudnya. Oh gitu. Bisa jadi bukan APEC tapi organisasi lain. Bu, dia namanya. Nah, ini yang dicari yang kecuali itu. Kecuali. Cari yang salah ya. Kecuali Yang salah. Yang salah. Penghentian perdagangan. Kalau itu kecuali AE, misalkan APEC saja ya C, Bu, berarti perkembangan sumber daya manusia itu bisa dalam bidang pendidikan juga. Iya, betul. Kerjasama ekonomi kan investasi salah satunya, perdagangan, ekonomi global juga. Sumber daya manusia juga bisa ekonomi loh, Bu. Kalau kita pintar dalam sumber daya berarti kan ekonomi kita juga naik. Berkontribusi dalam perkembangan ekonomi global. Teknologi investasi pasti juga di ekonomi. Ini kayaknya penghentian perdagangan narkotika, nak Bu. Saya kok bingung ya ini ya. Lewat dah, Bu. Dulu ya. Nanti, Bu. Atau penghentian. Kita tandain dulu, Bu. Karena semua ini berhubungan dengan kegiatan ekonomi nih. Nanti kita bahas lagi nih. Bahasa apa? Bahas apa? Baik, 37. Efek rumah kaca sebagai masalah lingkungan secara global, Bapak Ibu. Efek rumah kaca ya. Terjadi karena adanya kenaikan apa nih? CO2, Bu. CO2, Bu. Ya, karbon Di atmosfer. ada karbonnya Bapak Ibu yang CO2. ada atmosfer CO2 ya. Ini Iya, nitrogen dioksida. Nah, karbon dioksida. CO2 Bapak Ibu, duanya itu di bawah ya, bukan di
sejajar ya duanya. Selain baca. PR-nya udah. Gini ya, CO2 di atmosfer. Nah. Oke. Banyaknya rumah tangga keluarga yang berantakan disebabkan karena tingginya intensitas kegiatan konsumsi yang dilakukan karena terdorong emosi atau terpengaruh lingkungannya. Jadi yang mempengaruhi dalam konsumsi adalah apa? Apa yang mempengaruhi? Faktor utama penyebab konsumtif ya. Harapan pendapatan masa depan, pandangan hidup, sikap hidup, atau banyaknya tanggungan keluarga. Apa Bapak Ibu? Sikap hidup, Bu. Sikap hidup, Bu. Sikap hidup yang mungkin terlalu dalam konsumsi. Bu. Sikap ya. Karena terdorong emosi atau terpengaruh dari Ya, sikap Bapak Ibu. sikap hidup, Bu. Iya. Kalau yang D banyaknya sikap. tanggungan keluarga itu soalnya itu di atasnya itu kan misalnya disebutkan intensitas kegiatan konsumsi yang dilakukan anggota keluarga ya Bu ya, kayak yang D ya, misalnya banyaknya tanggungan keluarga itu. Bukan faktor utama ya. Ya, lo jadi buat. Jadi kalau banyaknya tanggungan itu tidak menyebabkan dia konsumtif atau tidak ya. Tergantung dari keluarga masing-masing kan, Bu. Tergantung dari keluarga masing-masing. Kalau dia anggotanya sedikit tapi memang sikapnya konsumtif ya bisa jadi boros ya. Gaya hidup. Gaya hidup, sikap hidupnya mereka. Oke. Pengawasan pemerintah. Karena kata kuncinya di sini terdorong emosi atau terpengaruh oleh lingkungan. Kenapa Bu Rista? Karena kata kuncinya di situ karena sikap emosi atau terpengaruh oleh lingkungannya, sikap hidup, Bu. Benar, karena ada kata-kata emosi. Oke, pengawasan pemerintah pusat emosi dan terpengaruh oleh lingkungannya. Iya. Daerah otonom menurut UU nomor 32 tahun 2004 dapat dilakukan berdasarkan supremasi hukum. Setiap peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD dan kepala daerah dapat langsung berlaku tanpa persetujuan siapa. Artinya orang tersebut harus nggak apa-apa dilewati, diabaikan itu nggak apa-apa gitu. Siapa yang kita abaikan? Ada MPR, ada pemerintah pusat, ada DPR tingkat pusat, ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi, Bu. Mahkamah Konstitusi. Ya, yang ini ya. Jadi bukan maksud saya ini bisa dilewati tanpa persetujuan dia juga UU ini lanjut gitu kan. Oke. Tanda-tanda adanya kemerosotan, sikap nasionalisme akhir-akhir ini mulai tampak pada masyarakat kita. Hal ini dapat kita lihat pada sikap dan perilakunya. Sikap nasionalisme sudah seharusnya dimanifestasikan dalam bentuk sebagai berikut. Apa Bapak Ibu? Sikap nasionalisme bentuknya. Sanggup menghormati bendera merah putih saat upacara. Cinta dan bangga. Dan meremehkan Bapak Ibu. Ada kata-kata meremehkan ya. Ini mengikuti berbagai lomba. Ini malah internasional ya. Yang D mengagungkan budaya daerah yang dimilikinya. Ayo, yang mana? 48. Sanggup menghormati bendera merah putih. A atau D nih? D. D. Masa saat upacara saja yang A, Bu? Saat upacara saja yang menghormati.
antara A dan D. Kalau A ini menghormati bendera merah putih saat upacara. Kemudian yang D, ini saya juga nggak cocok Bapak Ibu, mengagungkan katanya. Sombong ya, Bu. Iya itu, apa mengagungkan budaya budaya daerah yang dimilikinya. Mengagungkan. Kalaupun dia kalimatnya bangga gitu itu masih Benar. pas gitu ya. Bangga. Nah, bangga pada budaya daerah yang dimilikinya gitu ya. Tapi kalimat tadi itu mengagungkan itu kurang tepat. Paling dilingkari itu, Bu. Iya, saya ganti. Soal Bangga. Tapi di soal nanti juga ada seperti ini Bapak Ibu Iya, yang nggak ada diganti apa terus jawab apa. Iya Bu, kalau Dilingkari misalkan aja. soalnya nanti mengagumkan, mengagungkan. apakah bisa kita pilih itu? Dilingkari, Bu. Antara A dan D saya pilih yang budaya daerah karena ada kata-kata nasionalisme, Bu. Itu ya. Ini loh saya hanya fokusnya pada ini, budaya daerah. Ya. Karena ada kata nasionalis. Kemudian yang saya tidak cocok hanya pada kata mengagungkan itu ya. Artinya loh Bapak Ibu ya, kalimat mengagungkan itu terkesan apa? Gimana Bapak Ibu? Terlalu meninggikan, Bu. Terlalu Iya. gitu ya. Tapi kita fokus saja Bapak Ibu, fokus pada nasionalisnya aja. Kalau yang A hanya upacara katanya. Ya. Sementara yang D dia menjurus ke arah sombong. Nggak ada bonus Bapak Ibu. Kecuali ulangan murid kita. Bonus anak-anak Bu Guru Lingkari. dilingkari. Oke, ini ASEAN juga keluar kemarin ya. Salah satu tujuan politik luar negeri. Tujuan politik luar negeri Indonesia pembentukan satu persahabatan yang baik antara RI dengan semua negara di dunia. Untuk mewujudkan kepentingan tersebut, Indonesia melakukan kerjasama bilateral. Bilateral artinya apa, Bapak Ibu? Dua negara. Dengan negara yang dekat, Bu. Bekerja sama dengan dua negara. Di kawasan ASEAN katanya. Iya, Indonesia dengan Malaysia, Bu. Malaysia. Malaysia, Indonesia. Iya. Soalnya nyata-nyata di kawasan Asia. Indonesia, Malaysia. Cina terlalu jauh, Bu. Kalau ke Arab enggak, Bu. Enggak. Cina enggak. Kerjasama dalam bidang ekonomi, iya. Jadi yang mana? Ande. Malaysia ya. Indonesia dengan Malaysia. Malaysia. Minimal sama tetangga gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Pada era globalisasi, Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting yaitu memajukan perdamaian dan stabilitas keamanan di Asia Tenggara. Hal di atas merupakan tujuan dari organisasi internasional yaitu perdamaian dan stabilitas keamanan. Organisasi apa nih? Ada AFTA, APEC, MEA. Kalau APEC sama MEA itu sama-sama ekonomi lah Bapak Ibu ya. Ekonomi. Kemudian ini apa? Free trade. AFTA Bapak Ibu. Area bebas. Trading Bapak Ibu. Apa sih itu? Istilah trading itu loh. Coba Bapak Ibu, trading apa sih artinya trading di googling? Trading. Perdagangan bebas di wilayah Ya, ASEAN. Wilayah perdagangan bebas.
Artinya sama-sama ekonomi ya. Berarti ASEAN lah, Bu. Berarti A, B, D itu sama-sama ekonomi. Yang ditanyakan adalah Perdamaian dan dan stabilitas keamanan di Asia Tenggara. Berarti ASEAN. ASEAN dong. Yang ini ya. Iya. Saya nggak tahu artinya tadi, Bu. AFTA itu. Perdagangan bebas di wilayah Asia, Ibu. Ada singkatannya ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, kalau keluar lagi ada ini organisasi dunia PBB. Misalnya WHO apa Bapak Ibu? Kesehatan dunia, Bu. World Health ya. Organization. Ini artinya kesehatan, ada health-nya ya, organisasi kesehatan dunia. Kemudian ada ILO, Bapak Ibu, apa? International Labor Organization ya. Ini organisasi buruh ya. Pekerja, buruh internasional, pekerjaan. Kemudian ada apa? UNICEF, Bapak Ibu ya. Pangan. Food. UNICEF itu United Nation apa gitu ya, itu adalah organisasi pangan. Kemudian ada lagi apa? Punya PBB. Ini organisasi PBB. Nah, apa Bapak Ibu? Kalau yang keuangan itu apa? Monetary. Itu ya, seperti itu. Udah bisa dibaca lagi Bapak Ibu. Ini organisasi PBB ya. OPEC kalau nggak salah ya Bu ya, OPEC minyak ya. Apa Bapak Ibu? OPEC, bukan ya? OPEC itu organisasi beda. Ini yang di bawah PBB Bu. Oh iya Bu. Ada WHO, ILO, UNICEF, kemudian yang itu loh, keuangan itu ada lagi. Lupa saya. Oke, lanjut. Dalam ekonomi global dan pasar bebas, sangat dituntut SDM yang bersikap mental wirausaha ya. Yang salah satu cirinya memiliki kemandirian. Yang tercermin pada perilaku apa? Kemandirian dan wirausaha. A. Berusaha sendiri dan penambahan modal asing. B. Juga berusaha sendiri sekaligus bekerja sama dengan pihak lain. C. Peningkatan investasi. Nah, ini ada investasi dan SDM mandiri. Yang D, wah ini yang salah. Mengisolasi diri, Bapak Ibu. Jadi pilihannya A, B, C. Kemandirian. 1. A, B, atau C? Yang C. Yang C. Peningkatan investasi dan sumber daya manusia yang mandiri. Wirausaha yang salah satunya. Bapak Ibu, sikap wirausaha itu harus juga bekerja sama dengan pihak lain. Kalau yang C ini semua dilakukan secara mandiri. Yang A juga mandiri, tidak menyebut dia harus bekerja sama, padahal kita juga butuh orang lain. Ya. Berusaha sendiri dan sekaligus bekerja sama dengan pihak lain. Ya, jadi investasi itu sudah masuk di berusaha sendiri, tapi juga disebut bekerja sama dengan
pihak Pihak lain. lain. Ya, yang ini yang lebih tepat Bapak Ibu, yang B. Ya, gini. Oke. Dewasa ini ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional atau fisik berkembang menjadi multidimensional, fisik dan non-fisik. Ancaman yang bersifat multidimensional diantaranya apa nih? Terorisme serta narkotika, terlepasnya semangat kebangsaan, tawuran, hilangnya kebudayaan. Kalau tawuran ini fisik ya, berarti konvensional ya. Nah, yang ditanya fisik dan non-fisik, gabungannya. Mana nih? Mana Bapak Ibu? Yang multidimensional. Yang A nggak, Bu? Terorisme serta narkotika. Terorisnya yang non-fisik, fisiknya narkotika. Iya benar. Terorismenya ini adalah non-fisik, narkotikanya yang fisik ya, gabungan ini. Terorisme dan narkotika. Multidimensional. Oke. 63. Ibu Yulisa. Iya, Bu. Ya. Dalam tata urutan peraturan perundangan RI telah diatur apabila situasi negara dalam keadaan genting yang memaksa, maka pemerintah dapat membuat Perpu. Kedudukan Perpu dalam hierarki perundangan RI adalah Kedudukan Perpu, Bapak Ibu. Berada di bawahnya undang-undang atau sejajar ataukah sejajar atau di bawah undang-undang, berada di atas undang-undang. Nggak mungkin ya di atas undang-undang. Salah. Kalau yang C ini malah membingungkan. Ada kata-kata atau masih nanya gitu ya. C dan ya Bu ya. A. yang kita pilih. Di antara A dan Di bawah B. undang-undang. Perpu. Perpu dan permen, Bapak Ibu. Enakan permen, Bu. Permendiknas gitu ya Bu ya. Iya, seperti Permendiknas. Sejajar enggak, Bu? Perpu. Peraturan perundangan sejajar dengan undang-undang. Iya, benar. Sejajar dengan peraturan pemerintah. Kenapa? Kalau kita bandingkan dengan UUD undang-undang, ya semua di bawah gitu ya. Tapi kita kembali ke ini kata kuncinya Bapak Ibu. Pemerintah dalam keadaan genting yang memaksa. Ya. Artinya, kedua yang harus kita bandingkan itu adalah semua yang dibuat pemerintah dalam keadaan genting. Apakah undang-undang bisa dirubah karena keadaan genting gitu ya? Nggak bisa ya. Jadi ada peraturan pemerintah dan juga peraturan apa? Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat Perpu. Perpu ya. Sejajar Bapak Ibu. Oke. Ibu Wira, 72 Ibu. Iya, Ibu. Kegiatan ekonomi yang dilakukan sebuah perusahaan pada waktu transaksi menjual barang tidak dilakukan secara tunai, melainkan secara kredit. Karena pada umumnya masyarakat A sudah merupakan kebiasaan, B keinginan konsumsi tinggi, C menjadi lebih untung dengan kredit,
D. Tidak memilih dana yang cukup tunai, melainkan secara kredit. Dia tidak tunai, tapi kredit. Nyicil ya. Iya, Cicilan. nyicil. D, Bu, tidak memiliki Tidak dana yang memiliki cukup. dana yang cukup, Bu. Ya, Iya, D, Bu. Shopee Pay Later. Iya. Cicilan. Menjual barang. Ini transaksi yang dilakukan dalam menjual barang, Bapak Ibu. Bukan yang membeli ya. Berarti menjadi lebih untung dengan kredit, Bu. C. C. Yang C. Menjual C, Bu. Hmm? Kalau menjual C. Kalau yang A gimana Bapak Ibu? Kebiasaan. Enggak semua sih, Bu. Iya, lebih dominan ke C. C, Bu, menjadi Iya, lebih C. untung Kalau dengan kredit. kredit itu kan yang penjual itu kan lebih hanya untung. Kecuali beli kaplingan di saya, Bu. Oh. Cicilan tanpa bunga. Bukannya C ya, Bu, karena kan perusahaan katanya. Iya benar, ini kan menjual barang Bapak Ibu ya. Ini apa namanya, kita ini fokusnya pada kegiatan ekonomi pada waktu transaksi menjual barang tidak dilakukan secara tunai melainkan kredit. Nah, ini keuntungan bagi perusahaan. Iya. C. Kalau kita melihat apa namanya, dari sisi masyarakat berarti yang D. Iya. Dana Oh iya ya, Bu ya. tapi kalau kita ini kan yang di soal ini adalah yang dilihat apa? Transaksi saat menjual barang. Berarti siapa pelakunya? Kan penjual. Ya. Jual. Yang Harus jual teliti ya, Bu ya. untung Iya, karena kan ada ininya ya, Bu, apa? Bunganya ya kalau kredit ya. Iya. Kalau saya lebih ke perusahaan, Bu, karena kan ke perusahaan pasti dia mencari untung besar. Harus dipahami betul soalnya. Ya. Kalau awalnya kalau nggak teliti kita milihnya D itu. Iya. Kalau kita fokus pada masyarakat kenapa kredit? Karena memang tidak memiliki dana. Cukup dana. Iya. Kita bisa beli sepeda, beli apa? Mobilnya dengan kredit karena nggak ada uang cash, benar ya. Itu ya intinya Ibu ya. Oke. Pemerintah desa dalam membuat peraturan desa selalu melibatkan dua lembaga, yaitu pemerintah desa dan BPD. Pemerintah desa yang dimaksud adalah siapa? Apa semua perangkat? Apa kepala desa? Pemerintah desa itu siapa, Bapak Ibu? Kepala desa dan perangkat desa. C. Kepala desa dan perangkat desa, Bu. Ya benar. Kepala desa dan perangkatnya ya, yang C. Suksesi kepemimpinan di Indonesia diselenggarakan dalam 5 tahun sekali yang berupa pemilu. Dalam pelaksanaannya, asas yang digunakan adalah luber. Apa luber? Langsung, umum. Langsung. Berikut ya, Nadia. Apa ya? Sering itu apa? Langsung, umum. Bebas rahasia, Bu. Bebas Ya, rahasia. bebas rahasia, benar. Iya. Kalau jurdil dan Jujur dan adil. Nah, yang ditanyakan yang adil Langsung. Adil maksudnya apa? Tadi podo. Kayaknya udah ini tadi ya. Belum, Ibu. Ini adil. Belum. Memang Iya, agak mirip, Bu. Iya. Mendapat perlakuan yang sama, itu yang adil, Bu. Mendapat perlakuan yang sama. Iya. Dapat perlakuan yang sama. Ya, benar, adil ya. Kalau tadi itu adilnya sesuai
dengan peraturan pemerintah tadi. Itu semua pilkada waktu itu Bapak Ibu. Soalnya tentang pilkada ya. Kalau ini asas adil mendapat perlakuan yang sama. Mirip ya. Tapi beda. Oke. Indonesia adalah negara demokrasi dengan sistem presidensial. Dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya, Presiden bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya, baik legislatif maupun yudikatif. Hal ini terlihat saat memberikan grasi dan amnesti. Bapak Ibu, grasi apa? Amnesti apa? Gerasi, hukuman gerasi Bu ya? Coba di googling. Saya ketik nih. Gerasi. Keringanan hukuman, Bu. Keringanan Hukuman. Keringanan, pengurangan atau penghapusan. Iya. Keringanan atau kalau amnesti apa Bapak Ibu? Pengampunan atau penghapusan. Berarti kalau grasi itu keringanan, kalau amnesti itu penghapusan gitu. Oh, gitu. Penghapusan. Tadi penghapusan juga ya? Lebih Penghapusan pidana. Iya. Lalu saat memberi grasi atau keringanan, Presiden minta pertimbangan siapa? MA, MK, DPR? Terima kasih deh. Meminta pertimbangan siapa? MA, Bu. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. MA. Iya. MA. Yang A. Bu Gita baru hadir, Bu. Maaf Bu, iya saya baru ini. Enggak, sebenarnya dari tadi sih Bu. Cuman saya enggak ikut serta karena persiapan galungan ini Bu. Mohon Kapan, maaf. Bu? Galungan kapan? Hari Rabu Bu, Oh, lagi iya. 2 hari. Lagi rame-ramenya ya. Oh nggih Bu, kita lagi persiapan. Oke, 91. Ya nanti di-share kan iki Bu nggih? Ya, Ibu. Nanti Bu Di-share Gita kan nanti Bu? ya bisa. Oh, nggih, terima kasih. Ya, Bu Gita. Peristiwa alam yang sering terjadi dalam kehidupan dan berdampak paling sedikit terhadap kehidupan sosial adalah, nah ini peristiwa alam ya Bapak Ibu ya. Contohnya Iya. apa? Ada Ya, gerhana semua. matahari. Gerhana matahari. Gerhana Gerhana matahari. matahari. Gerhana matahari. Yang A, Bu. Peristiwa alam dengan paling sedikit. Ya, yang Paling sedikit. Iya. Ya. Berarti gerhana matahari. efeknya dikit Bapak Ibu, tapi kalau Iya. banjir efeknya Banyak. Tutup Bu dunia ini. Permukaan bumi sering disebut bentang alam yang terdiri dari bentang alam daratan dan lautan yang dipisahkan oleh apa? Daratan dan lautan. Kelautan ya garis pantai. Garis pantai. Teluk. Apa ya? Garis pantai, pantai, tanjung, teluk. Bapak Ibu, istilah garis pantai itu hanya untuk apa? Mengukur ya secara formal mana yang termasuk daerah bibir pantai, kemudian ada Pantai, Bu. ya kan? Tapi istilah itu nggak dipisahkan oleh garis, tapi dipisahkan oleh pantainya. Pantai. Oh, begitu ya Bu. Oh, gitu. Pantai berarti. Iya. Sebenarnya mudah-mudah gimana gitu ya. Mudah menjebak, Bu. Dikecoh sama garis. Garis pantai. Dipisahkan oleh pantai, bukan garisnya. Oke.
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hubungan negara dengan warga negara ibarat ikan dengan airnya. Jadi kita nggak bisa hidup Tidak tanpa bisa dipisahkan. negara. Nggak bisa dipisahkan, ya sudah saling ketergantungan ya. Dalam pandangan modern terdapat paradigma integralistik, integral ya, yang berpandangan bahwa apa? Nah, pandangan integral ini berpandangan bahwa negara itu antara negara dengan agama harus dipisahkan. Nah, ada kata-kata ini, dipisahkan. Salah ya pastinya ya. Integralistik itu apa, Bu? Integral, Integral. turunan. Saya pahamnya tentang integral saja. Arti dari kata integral turunan, artinya saling apa Bapak Ibu? Membutuhkan ya. Tergantungan. Tapi kalau misalnya realistiknya itu kan imbuhan tentang aliran ya. Agama dan negara yang berbeda yang harus dibatasi katanya yang B. Kemudian yang C bersifat timbal balik. Yang D kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, nih. D kayaknya jawabannya, Bu. Yang D enggak, D. Bu? D. Antara C atau D? D, Bu. Yang D, agama dan negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kata kuncinya saja sudah ikan dengan airnya, Bu. Benar, ikan dengan airnya nggak boleh, tidak dapat Iya. dipisahkan. Kalau masih ada hubungan timbal balik, ya, kalau masih ada hubungan timbal balik artinya dia nggak ikhlas. Iya. Ada kepentingannya. Ada nggak ikhlasnya, dia sudah saling melengkapi ya, sudah tidak dapat dipisahkan. Benar kata Ibu tadi, kata kuncinya hanya ikan dengan airnya. Iya benar, yang D. Oke. Udah dapat 100 soal, Bu. Enggak, ini diloncat-loncat, Bu. Sesuai ingatan dari peserta ya. Dia ingat nomor berapa gitu. Oke, saya stop yang ini. Kita pindah ke soal selanjutnya. Bapak Ibu masih adaptasi dengan murid baru ya di sekolah ya? Atau sudah ada kegiatan Agustusan nih? Belum lagi, Bu. Baru mau masuk Agustus, Bu. Kalau di kita sudah mulai, Bapak Ibu ya. Dan ini ada kegiatan lomba-lomba di gugus ya. Saya banyak kegiatan Bu Dewi. Pulang sore. Oh iya. Bu Latihan Susi, Bu pramuka ya, Bu Susi ya. Ya. Bu Susi, Bu Dewi, mohon maaf. Ya. Kira-kira kita ada rencana bimbel 1-2 hari berikutnya, Bu? Untuk ini kita sudah tutup Ibu, terakhir besok sepertinya jadwal kita Bu. Lalu dilanjutkan dengan ini yang TIK Bu. Oh iya, maksudnya yang TIK itu gimana, Bu ya? Kalau TIK nanti beda ini Bu, beda room lagi, beda Zoom. Oh. Jadi mulai dari awal Bu. Jadi pas kita daftar itu mohon maaf bayar atau bagaimana itu, Bu? Ya, itu beda pemateri kan Bu kalau TIK. Jadi itu 100.000 hanya Bu promo kita di Agustus. Oh gitu.
Ya, terima kasih informasinya, Bu. Ya, jadi itu Dimulai kapan infonya itu, Bu? khusus TIK. Kenapa Bu Gita? Dimulai kapan itu, Bu? Dimulainya di brosur tanggal berapa Bu Susi? Di Tanggal 6. Tanggal 6. Bu Gita tanggal 6 kita sudah mulai diklat TIK. Jadi khusus mempelajari aplikasi-aplikasi tentang TIK pembelajaran. Itu ada Oh, praktek nggak, Bu? Iya Ya, Bu, kita praktek. selalu Iya. praktek. Iya, Kita langsung. langsung praktek. berarti kalau yang ini terakhirnya besok, Bu. Iya Bu. Besok jam berapa kira-kira, Bu Susi? Besok Pak Ilmi jam malam ya. Malam Seperti ya. biasa, pukul 19 ya. Oh Iya. iya, siap, siap. Soalnya kalau siang kan masih ngajar, Bu. Iya Bu. Maaf Bu, mau izin bertanya. Kenapa Bu? Ya. Iya, yang soal kemarin itu yang selain hitung-hitungan kan sama Bu Dewi, yang sama Pak Ilmi kan baru sampai nomor 45 ya Bu ya. Itu selanjutnya belum dibahas, itu masih ditunggu. Mungkin besok dengan Pak Ilmi Bu. Oh iya iya. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke. Ini layar saya sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya Bu. Pak Hardi seorang petani, pada waktu panen padinya disimpan dalam gudang dan pada saat musim paceklik padi tersebut dijual. Tindakan itu termasuk apa? Kegiatan menciptakan barang baru, memindah barang, memindahkan hak milik, mengatur waktu. Ibu. Mengatur waktu penggunaan. Mengatur waktu penggunaan. Mengatur waktu penggunaan. Yang D, Bu. Ya. Menurut pasal 1 ayat 1 UUD 45, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Wilayah negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke diikat satu bendera merah putih. Yang dimaksud dengan kesatuan, Bapak Ibu, ditandai ya. Kesatuan itu artinya apa? Negara yang utuh, Utuh negara yang Negara yang utuh. negara bentuk pemerintahan. Mana nih? Negara yang utuh, Bu. Yang utuh, Bu. Nggak barengan. Di pelano, suaranya di pelano. Bentuk negara Indonesia. Negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia, Bu. Iya, Bu. Bu Rista. Negara kesatuan. Bentuk negara Indonesia, Bentuk Bu. negara Indonesia, Bu. Karena dia bersatu dari Negara kesatuan Sabang sampai Merauke. Ya. Dimaksud dengan kesatuan. Negara kesatuan yang berbentuk. Antara negara yang utuh dengan bentuk negara Indonesia. Antara A dan C. Kata kuncinya kita kembali. Satu Kata kuncinya kan negara kesatuan di sana, Bu. Negara kesatuan. Negara kesatuan. Bentuk republik. Bentuk republik. Terdiri dari pulau-pulau ya kan. Satu bendera merah putih ya kesatuan. Benar, kalau kesatuan dalam kamus memang apa utuh gitu ya. Tapi di sini ada dia menyebutkan uraian dari Indonesia itu sendiri, artinya bentuk negaranya. Negaranya ya. Bentuk negaranya. Itu ya, sesuaikan dengan konteks yang ada pada kata kuncinya ya ini ya.
ada Sabang sampai Merauke terdiri dari pulau-pulau. Artinya bentuk Indonesia sendiri itu yang dimaksud kesatuan. Negara kesatuan dalam kalimat di sini Bapak Ibu ya. Negara kesatuan yang berbentuk republik wilayah negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari sini ini adalah uraian dari kesatuan itu sendiri. Ya kan? Iya, Bu. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, artinya bentuk Republik. negara Indonesianya. Iya, iya. Gitu ya. Bukan kita mencari arti kesatuan dalam kamus, dalam ini bukan. Tapi dalam konteks kalimat di soal, itu kesatuan maksudnya bentuk negaranya gitu, Bu. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Oke. Kalau di ini kok gini, Bu, bentuk negara kesatuan itu gini. Bentuk negara yang merdeka yang berdaulat di mana keseluruhan negara dikuasai hanya oleh satu pemerintahan pusat saja gitu. Berarti bukan yang beda, Bu, sistem pemerintahan Indonesia. Itu bentuk pemerintahan, Bu, yang dikuasai oleh apa Bapak Ibu? Apa barusan Bu Nita? Hanya dikuasai oleh satu pemerintahan pusat saja. Itu saya tadi googling apa yang dimaksud dengan negara kesatuan. Ya. Negara maksud saya di soal ini dia menguraikan tentang apanya, kesatuannya itu dalam rincian apa? Kesatuan pemerintahan. Sinkron dari Sabang sampai Merauke-nya gitu ya. Iya, maksud saya itu. Jadi uraian kesatuan dalam konteks soal ini itu menguraikan bentuk Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke itu berpulau-pulau gitu maksudnya, Bu. Ada PR. Iya. Ada PR, Bu. Iya, maksud saya gitu, Bu Nita. Gimana, Iya, Bu? Bu Dewi. Gitu ya. Jadi bentuk uraian dari kesatuan dalam soal ini adalah bentuk negaranya yang berpulau-pulau itu. Oke. Di awal pembelajaran, siswa mengamati gambar tentang kerukunan hidup dalam masyarakat. Ya, gambar ya. Kemudian siswa diminta membuat pertanyaan terkait gambar dengan menggunakan kalimat tanya yang tepat. Siswa mengisi tabel perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Berdasarkan urutan, siswa menceritakan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan keluarga. Langkah-langkahnya ada mengamati, menanya, menggali, menalar, berkomunikasi. Mengamati. Satu. Penggalan pembelajaran di atas meliputi langkah pendekatan saintifik berikut. Nah, yang saintifik, Bu, urutannya. Bukan, kita cari yang khusus saintifik. Sains. Ilmiah. Berarti 125, Bu. 1, mengamati. 134. Saintifik kan menanya, mengamati. Yang 134 mengamati, menalar, mencoba. Dan saintifik. 3, Bu. 3. 1, 3, Bu. Jadi kita mengamati, menggali informasi, mencoba, kemudian kita menalarkan, mencari kesimpulan. Mengamati, menggali informasi. Ya, benar. Ini 1, benar. 1 ya. 1, menggali informasi atau mencoba. Menalar. Mengkomunikasikan. Komunikasikan, Bu. Yang ini, yang 5. 135. Ya. 5. Jadi yang Bu. Kenapa, Bu? Kenapa? Ada yang 135. Ada nggak? Oh, ada Oh, nih. ada. Ya, Bu. Benar deh, Bu.
Ada ya? Ya, jadi tempatnya saya ini anu Bu baru apa untuk jagongan itu loh apa akikoa jadi saya matiin aja ya Bu ya. Ya Bu ya. Bentar saya ke bawah kanannya dulu ya. Oke. Rumusan KD mengamati, mengolah, menyajikan teks laporan buku tentang makanan dan rantai makanan, keseimbangan ekosistem. Rumusan indikatornya menuliskan informasi. Ini KD-nya ya, jangan lupa. Salah satu kemampuan yang dinilai adalah mengurutkan sekelompok data. Aspek yang akan dinilai dalam mengurutkan sekelompok data tersebut di bawah ini. Tapi kita cari yang kecuali yang salah. Apa Bapak Ibu? Mengurutkan sekelompok data ya penilaiannya ya. Yang A, keterampilan membuat tabel. Yang baik dan sistematis. Pengetahuan dan isi. Kemudian ada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Atau sikap. Sikap lah Bu. Sikap kemandirian. Itu keterampilan apa? Sikap. Mengurutkan sekelompok data, Bapak Ibu. Yang C. Menggunakan bahasa Indonesia. Ini materinya, Bapak Ibu, menyajikan teks laporan tentang rantai makanan. Berarti IPA. teks tentang alam monokel. IPA nih ya, Bapak Ibu. Berarti kalau IPA C. Kecualinya yang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, dari IPA perginya ke bahasa Indonesia benar. Iya. Yang C. Sifat-sifat golongan pemuda yang wajib kita kenang. Kecuali. Kita cari yang nggak baik ya. Congkak karena Congkak, Bu. Congkak, Bu. Yang B, Bu. B. Congkak. Congkak. Suatu keadaan yang menunjukkan terjadinya kenaikan nilai mata uang secara tajam diakibatkan oleh terlalu sedikitnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Inflasi. Disebut peristiwa apa? Inflasi, Bu. Inflasi ya. Bukan depresi ya. Iya, karena sedikit makanya depresi orang enggak. Iya. Iya, betul, Bu. Besok pagi gajian, Bu. Jangan khawatir. Bu, maaf Bu Dewi. Itu bukan deflasi, Bu. Itu kan apa menaik uang beredar di masyarakat. Inflasi naiknya nilai mata uang. Kalau inflasi kan turunnya mata uang ya, Bu ya. Ini jumlah ya? Beredar. Uang yang beredar. Uang beredar di masyarakat. Kenaikan nilai mata uang. Kenaikan nilai mata uang secara tajam. Naik nilai mata uangnya naik. Sehingga uang inflasi. Kalau inflasi kan turunnya mata uang ya, nilai mata uang ya. Kita di Google biar pasti nih, biar pasti. Coba Bapak Ibu. Iya betul, inflasi itu kenaikan, deflasi penurunan, Bu. Kenaikan apa Bapak Ibu? Coba saya ketik nih. Kenaikan nilai mata uang. Kenaikan harga barang atau jasa secara umum terus menerus jangka waktu tertentu. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Suatu keadaan. Kemudian deflasi Bapak Ibu carikan. Deflasi. Penurunan. Penurunan nilai uang. Inflasi jawabannya, Bu. Ini ya, terlalu sedikitnya jumlah uang yang beredar. Sehingga menaikkan harga barang. Nah, itu. Iya, memang inflasi, Bu. Udah benar itu jawabannya. Karena uang sedikit, harga barang jadi naik. Coba, bentar. Deflasi artinya
penurunan nilai mata uang. Penurunan nilai Tapi yang mata di uang. satu saya menunjukkan terjadinya kenaikan nilai mata uang, Bapak Ibu ini ya. Kenaikan nilai mata uang. Nah, kalau nilai mata uang naik artinya sudah pasti bukan deflasi, karena deflasi artinya penurunan Nilai mata nilai uang. mata uang. Naikkan harga. Inflasi. Iya, Nah, udah benar inflasi itu, Bu. Oh, iya Bu, iya Bu, iya Bu. nah, saya menelaahnya seperti itu. Benar nggak Bapak Ibu? Ini jawabannya inflasi. Betul, Bu. Ya Bu. Karena inflasi itu kenaikan nilai mata uang sehingga menyebabkan uang beredar di masyarakat itu sedikit akan mengakibatkan harga barang menjadi turun. Iya, Jadi betul. mahal gitu harga Dari barangnya. naik ya. Naik. Itu yang mengakibatkan inflasi. Iya, ini. Jika jumlah uang yang beredar bertambah 2 kali lipat, maka harga akan naik 2 kali lipat gitu. Google. Berarti ini apa Bu Nita? Terlalu sedikit jumlah mata uang yang beredar. Jika jumlah uang yang beredar bertambah 2 kali lipat, maka Saya harga cek di KPBI, akan Bu. naik 2 kali lipat. Berarti ini sedikit jumlah mata uang yang beredar, ya penurunan berarti. Halo. Dewi. Kenapa Bu? Kan gini, jika jumlah uang yang beredar bertambah 2 kali lipat, maka harga akan naik 2 kali lipat. Malu. Apa Jika harga apa? Inflasi. Saya Bu. Kenaik di mau? Hilang. Kenaikan Di KBBI artinya naik, Bu. yang beredar. Apa Bu? Artinya kayak gini, Bu. Deflasi merupakan penambahan nilai mata uang antara lain dengan pengurangan jumlah uang kertas yang beredar dengan tujuan mengembalikan daya beli uang yang nilainya turun. Penambahan nilai mata uang dengan pengurangan jumlah uang kertas yang beredar. Jadinya kenaikan nilai mata uang yang tajam. Itu deflasi, Bu, bukan inflasi. Oh, ini deflasi. Ya, yang deflasi, Bu. Yang pengurangan jumlah uang kertas beredar itu deflasi. Kalau yang inflasi menurut KBBI apa? Inflasi. Oh iya Bu, berarti jawabannya itu deflasi gini. Ini ketemu Wesan. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Ini Bu. Apa yang menyebabkan terjadinya deflasi? Deflasi terjadi karena kekurangan jumlah uang yang beredar. Gitu. Berarti ini kan sedikit kan jumlah uang yang beredar. Berarti kita deflasi. Iya benar. Karena sedikitnya jumlah uang yang beredar. Uang beredar. Gini ya. Berarti deflasi benar ya, deflasi ya. Iya betul. Ya, kita salah menerjemahkan, salah juga nih opsinya ya. Iya benar Bu. Tadi Bu siapa tadi? Deflasi Bu. Ini kalau kita cari makna kata Bapak Ibu, harusnya di mana sih? Kalau saya langsung di Google ya, atau di KBBI itu yang lengkap ya. Makna kata di Google inflasi. Iya. Berarti Inflasi, intinya ya. kalau inflasi semakin banyak uang beredar, Bu. Nek deflasi semakin sedikit uang beredar. Benar. Kebalikannya ya, Bu. Oke, deflasi ini ya. Bukan depresi.
Oke, lanjut ya, 19. Peninggalan Kerajaan Majapahit di bidang karya sastra yang memuat kata Bhinneka Tunggal Ika. Wah, ini yang terkenal nih. Apa nih? Kitab apa? Kitab Sukutas. Yang abu. Sutasoma. Rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung makhluk hidup lainnya disebut apa? Melindungi ya. Melindungi. Lingkungan hidup. Perusahaan lingkungan hidup, perusahaan lingkungan hidup, sasaran pengelolaan lingkungan hidup, lingkungan hidup. Kerusakan ke dasar lingkungan hidup. Melindungi, berarti pelestarian daya dukung lingkungan. Lingkungan. Melindungi kemampuan lingkungan. Rangkaian upaya, Bapak Ibu, upaya. Pengelolaan, Bu, lingkungan hidup. Pengelolaan ya. Bapak Ibu ini tadi benar. Saya ingatnya cuma Sutasoma aja. Sama. Coba googling. Yang lain. Coba. Bhinneka Tunggal Ika ya, Sutasoma. Sutasoma kalau Bhinneka Tunggal Ika. Tapi itu waktu kemarin di apa ya, latihan soal yang di kuisis, jawab Sutasoma itu salah, Bu. Berarti yang ada negara Kertagama. Enggak, maksud saya dulunya mungkin kitab Sutasoma itu sebagai misalnya rangkaian dasarnya, kemudian setelah jadi itu di kitab lainnya, maksud saya gitu, ada rinciannya enggak gitu kan? Bisa jadi seperti itu. Coba dicek lagi ya. Kitab ini, tapi bukan yang C atau D ya, antara A atau B nih. Negara Kertagama, karena ini juga punya Majapahit. Coba di googling Bapak Ibu. Ya, peninggalan Majapahit. Memuat kata Bhinneka Tunggal Ika. Sutasoma, Bu, di sini, Bu. Kalau negara Kertagama isinya tentang apa gitu? Kitab Negara Kertagama berisi tentang gitu. Ya itu kok saya salah ya jawab Sutasoma. Dulu pernah juga. Oke, sambil nyari ya Bapak Ibu ya, kita lanjutkan. Kalau Kertagama, Bu, berisi tentang salah satu peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Iya, tentang apa? Sama-sama punya Majapahit ini Bu, dua-duanya, Sutasoma dan Negara Kertagama. Biar ada nanti lagi ya kita bahas. Oke, 23 sampai 25 ini Ini Sutasoma di Google, Bu. Benar tapi ya, Sutasoma berarti ya? Iya. Iya, Sutasoma. Bawah. Bhinneka Ini Tunggal Bu, Ika, Kitab Sutasoma, Ibu, Bu. ini Kitab Sutasoma, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Kalau negara Kertagama adalah awal dari Pancasila yang terinspirasi dari bagian Pancasila Karma gitu, Bu. Krama. Oh, Iya. jadi Ya, Sutasoma ya. Tentang Pancasilanya ya. Iya. Benar Tapi berarti. waktu kuisis dulu jawab Sutasoma kok salah ya, Bu ya? Salah. Itu saya juga, kenapa ya? Bukan
hanya di ini Bapak Ibu ya, bukan di kita saja, tapi kadang ada di kuisis yang di YouTube itu ada juga yang Sutasoma juga salah gitu kan. Kayak Tapi setelah gitu kita Bu cari Dewi, beneran, beberapa yang di YouTube itu beberapa yang di apa sih YouTube ataupun di kuisis yang ada di ini kalau bukan kita yang buat kadang salah. Saya waktu waktu itu mengkaji ada yang apa sih dari saya cari di ini dapet ini sama Pak ini loh. Siapa teman-teman saya kok saya jadi lupa sama Bu Rosmalina juga gitu kan. Saya bahas, saya ini banyak yang nggak sesuai. oh gitu ya. Makanya lebih enak nih Bapak Ibu ya kalau kebanyakan yang saya tahu gitu ketika kita bimbel itu kita hanya dia mendengarkan gitu. Dia mendengarkan dan bagaimana menurut ini siapa si pemateri tersebut. Tapi di sini enaknya di RGS ini kita sama-sama ketika kita ada kesalahan Bapak Ibu bisa bisa ini ya Bu Dewi. Jadi kita sama-sama oh Cari iya takutnya ada informasi. kekeliruan gitu. Jadi kita sama-sama untuk membahasnya gitu. Cari jawaban yang pastinya apa gitu ya. Karena Iya. kita juga nggak mau menyesatkan Bapak Ibu. Saya Iya, mempatenkan benar. gitu kan. Ternyata di kuisis di YouTube lainnya kok bisa salah. Makanya saya suruh Bapak Ibu mencari sama-sama mencari informasi. Nah, ternyata memang benar Sutasoma itu untuk kata Iya. Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Dan Negara Kertagama itu untuk ini rencana Pancasila. dengan Iya. Pancasila. Pun Jadi sama-sama yang itu dikhawatirkan gini Bu hasil Dewi. peninggalan kerajaan Yang dikhawatirkan kan seperti saya memberikan Bapak Ibu ini apa soal tryout yang saya ketik itu kan terkadang salah input. Salah input Oke, ini apa kuncinya. kunci gitu. Kuncinya. Ya, Bu. Ya. Ibu lanjut, Bu. Ya. Lanjut Bu Dewi. Ya, oke. Ya, yang tiga. Setiap saat kita sadar dengan alat dan media sebagai hasil kemajuan teknologi kita mengetahui apa saja yang terjadi di belahan dunia, terutama hal-hal yang negatif bagi anak didik kita. Apa yang Anda lakukan? Hal-hal yang negatif dalam kemajuan teknologi diapakan Bapak Ibu? Didukung? D. Kesadaran yang tinggi generasi yang mas. Apa yang Anda lakukan? Yang A, Bu, kita tolak karena mengganggu perkembangan anak. Teknologi nolaknya gimana, Bu? Kan teknologi terus berkembang itu. Ya, Kesadaran yang teknologi tinggi, itu pengawasan yang luas. bukan sales Bapak Ibu, nggak bisa ditolak, nggak bisa diterima gitu ya. Tapi kita harus mempunyai Kesadaran yang wawasan. tinggi dan wawasan yang luas. Artinya memberikan pengertian ya, Bu. Nah, benar. Artinya kita yang harus memberi pengertian kepada anak didik kita, murid kita. Ini loh anak-anak yang baik, ini yang nggak baik gitu ya, yang patut dilihat, yang tidak gitu. Seperti itu. Kalau teknologinya sih terus saja. FB apa sembarang ya, semakin ke sana, semakin ke sini. Oke, 24. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus telah mengalami perubahan dari bahan dasarnya, yakni Piagam Jakarta. Perubahan tersebut terutama pada rumusan sila keberapa. Nah, ini Pertama, PPKI rumusannya. Pertama. Iya, pertama jelas. Kalau kita tandai Bapak Ibu, rumusan Pancasila, dasar negara. Ya. Bahan dasarnya yakni Piagam Jakarta. Jadi awal dari perumusan Pancasila itu adanya Piagam Jakarta ya. Pertama memang benar. 25.
Pemahaman makna dari tiap sila Pancasila merupakan sumber utama penyelesaian konflik. Adanya kebebasan yang sesuai dengan sila 1 Pancasila dan pasal 29. Nah, pasal 29 apa Bapak Ibu? Sering ya pasal 29? Bebas apa? Memilih apa? Memeluk agama. Agama. Yang D. D. Ayo, memeluk tak memilih, ayo. Memeluk Memeluk agama biasanya bahasanya, Bu. Agama. Bebas memeluk Bapak Ibu. Memeluk agama. Bukan memilih. Memeluk. Oke. Tinggal berapa sih? Dikit ya. Kita cepat ya. Banyak. Habisin. Yuk. Dikit-dikit. Guru memfasilitasi siswa dalam perencanaan dan melaporkan hasil wawancara. Langkah-langkah ini merupakan penerapan model apa, Bapak Ibu? Ada wawancara nih, mengamati lingkungan. Problem Discovery, discovery. Pak. Discovery, Bu. discovery. Mana? Yang D. Yang B. Kenapa? Karena ada Ya, wawancara. Soalnya nggak ada mungkin PBL, nggak mungkin PJBL, nggak mungkin lagi problem solving. ada masalah yang dikenalkan, kemudian ada tahapan-tahapannya. Kalau problem solving, Bapak Ibu, itu masalah di pembelajaran biasanya tidak ada tahapan wawancaranya ya. Guru yang aktif di situ memberikan cara-cara penyelesaian masalah yang discovery, benar. Oke, Pancasila sebagai ideologi mempunyai dua fungsi. Bentar. Yaitu sebagai cita-cita dan pemersatu masyarakat. Program pemerintah PNPM adalah wujud dari ideologi Pancasila, khususnya sila kelima, Bapak Ibu. Apa nih? Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sosial ya, mana? Wujudkan cita-cita bangsa ya. Keadilan sosial, Bapak Ibu. Kalau keadilan sosial itu Adil. apa? Pemerataan ya, kesempatan kesempatan sosial, ekonomi. Adil. Oke. Erosi. Terjadi gelombang dan arus laut. Erosi yang terjadi karena gelombang dan arus laut, penyikisan. Abrasi, benar. Oke. Nasionalisme di kalangan pelajar mulai ada tanda-tanda kemerosotan. Nah, ini ya. Untuk menanamkannya ada skenario pembelajaran kepahlawanan. Metode yang cocok apa? Karena ada merosotnya nih. Membuat naskah. Apa? Penugasan Bermain peran. Bermain peran. Skenario, karena ada kata-kata ini ya, skenario pembelajaran kepahlawanan. Bermain peran ya. Bermain peran. Skenario. Dia bersikap seolah-olah menjadi pahlawan. Yang benar gimana? Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sering terjadi konflik. Walaupun sudah diatur dengan undang-undang, bila dirasa ada pasal yang tidak sesuai dan bertentangan, maka masyarakat boleh mengajukan uji materi kepada siapa? Kalau ada yang bertentangan ya. Kepala daerah dan wakilnya, kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada siapa nih? Mengajukan banding. Kepala daerah pastinya ya. Yang C. C. Ya, kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ya, betul. DPR. Benar. Oke, 40 udah. Sampai 40.
Sudah selesai Bapak Ibu. Dua sesi ya Bu Susi ya. Sekarang kita bahas dua soal maksud saya. Dua soal kiriman ya. Tadi yang pertama berapa soal sih? Tadi yang loncat-loncat nomornya. Kemudian yang barusan 40 soal urut. Wah, hebat ya malam Dan ini. nggak ambiar nanti ya Bu ya. Saat prioritas Bu. mudah-mudahan nggak ambiar ya Bu. Banyak terus soalnya nambah terus. Soalnya nambah terus Bu. Ada yang Iya. baru. Ya. Iya, nanti mudah-mudahan nggak ambiar gitu. Intinya yang penting kita lulus semua ya Bu. Amin, amin. Amin. Ya, nanti soalnya saya share paling lambat besok pagi ya Bapak Ibu ya. Karena saya harus mengedit lagi jawaban tadi. Saya sesuaikan juga kan kertasnya biar bisa di print ya nanti. Ya Bu, terima Bahasa kasih. Indonesia Bu. kemarin belum dikirim Bu. Yang mana Ibu? Bahasa Indonesia Sudah kemarin saya malam. kirim BI. BI 15, BI 17. Udah ada 2 file itu Bu. Ibu Kok di nggak RGS ada Bu mana? di Grup saya? belum ada memang. Di grup belum ada Bu. Ibu di RGS mana? 14. 14. Di RGS 14. Bu Dewi soal itu dibuat kuisis apa Google Form itu lebih enak kalau belajar Ibu. Ibu saya pengalaman, Pak Ilmi juga pengalaman. Google Form pun Bapak Ibu tidak ada yang mengerjakan, jarang, paling 1, paling 2 ya. Sudah kita seringkali membuat seperti itu, tapi kadang-kadang ya nggak ada yang ngerjakan lagi gitu ya. Kerjain terus Bu. Kalau Saya saya ngeprint kalau baca soal di print-printan malah ngantuk Bu. Kalau pakai Google Form atau kuisis itu malah semangat gitu. Malah Pak Ilmi sampai oyak-oyak juga di grup ya. Ayo Ibu, masih 1 yang ngisi. Ayo Bu, ayo Pak, masih 2. Nah itu kita juga kebingungan. Ini tipe belajarnya gimana gitu ya. Kalau kuisis apa Google Form kan tahu. Oh dulu saya jawab ini salah, ternyata yang betul ini gitu loh Bu. Ada apa ya? Diingat-ingat gitu loh. Ada juga yang di grup minta bolak-balik ya dikirim lagi gitu ya PDF, ada yang padahal sudah dikirim. Kadang sama Pak Ilmi, Bu Dewi dikirim lagi gitu kan. Ada yang japri Pak Ilmi, Pak, saya belum dapat soal gitu kan. Ya lucu juga sih Bu peserta ya. Kami juga melayani Bapak Ibu berusaha semaksimal mungkin lah ya. Apapun yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu selama itu ada di RGS itu kita layani. LMS disediakan juga Bapak Ibu tinggal japri saja atau mungkin di grup tertutup chat yang lain gitu ya. Nggak apa-apa. Kalau Ibu misalnya, Bu, saya malu nih ngomong di grup misalnya. Minta aja langsung. Kalau saya lagi buka laptop, saya kirim semua udah gitu kan. Tapi kalau saya lagi di sekolah, kadang di kelas gitu ya, belum sempat masih di sama anak-anak gitu kan. Saya janji mungkin nanti setelah buka laptop misalnya gitu. Bu, Ya, izin bertanya, Bu. Kenapa Ibu Yohana? Ini, saya kan RGS 16 tutupnya besok ya, Bu? RGS berapa? Bu Susi, 16. RGS 16 itu sebenarnya sudah tutup, Bu. Sudah Oh ya. sudah habis Saya sebenarnya. belum dapat sertifikat, Bu. Oh iya, gini ada ini dari Bu Tiwi. Karena Bu Tiwinya kan sibuk banget gitu. Ini Oh, iya. sedang ini kemarin Bu Susi nanti sampaikan ini sama saya nanti dibuatkan gitu. Yang Oh, iya, belum. Bu. Bu Yohana sudah sudah isi formulirnya kan? Sudah isi Iya. formulir. Berarti nanti di ini kemarin Bu Tiwi juga salah untuk mengunduhnya kan ada kesalahan untuk pengunduhan jadinya kemasukin ke JPG gitu Bu Dewi. Iya. Tapi sama Oh, saja iya. kalau sudah di print itu sama sebenarnya hanya saja mencarinya yang agak susah ya. Ini sedang Iya. kami perbaiki. Nanti Kemarin yang awalnya belum yang bukan sudah japri sudah saya sampaikan ke Bu Artiwi.
Bu Artiwi itu ada waktu senggang itu hanya di hari Minggu, hari libur. Karena untuk DKI itu Jakarta luar biasa. Iya. Luar biasa, ya. Ada Iya, yang makasih Bu. DKI nih di sini. Ya, DKI, Tangerang, DKI itu udah sekolah itu penuh dari pagi sampai sore itu sudah nggak bisa ini ya. Banyak sekali aktivitasnya. Kalau saya sendiri karena saya di perkampungan, di kampung ya, di desa, agak sedikit longgar. Namun untuk sekarang ini sampai bulan Agustus, sampai 17 Agustus, lumayan Bu Dewi. Lumayan waktunya luar biasa. Iya, Ya. Bu. Ya, baik. Saya kembalikan ke Bu Susi. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Ya, Bu Dewi untuk Dewi. materinya pada malam hari ini. Dan luar biasa ya kalau bukan matematika kita dapat soal banyak gitu, pembahasannya banyak. Tapi kalau matematika hanya beberapa soal saja sudah habis waktu kita. Dan teman-teman semua di sini kalau misalkan ada yang ini bisa japri saya. Kalau ada yang mungkin ada yang terlewat, kadang lupa juga memang Bu Dewi. Sebenarnya kita membuat LMS itu agar Bapak Ibu semua di sini tidak tertinggal materi walaupun tidak ikut Zoom, itu materi, contoh-contoh soalnya, pembahasan soalnya sudah dicantumkan di LMS. Tapi terkadang Bu masukin passwordnya kadang salah terus gitu. Kadang seperti itu Dewi. Ya lumayan untuk fasilitasnya kan sudah difasilitasi di LMS, sudah lengkap. Ya, itu nanti itu sepertinya nanti diajarkan tidak sama Pak Ilmi nanti cara pembuatan LMS nanti bisa ini. Biasanya Pak Ilmi itu luar biasa gebrakannya biasanya kadang-kadang dadakan. Ayo kita buat LMS. Bagaimana cara pembuatan LMS? Mungkin untuk kali ini kita akan difokuskan ke Canva dan juga pembuatan apa itu Bu Dewi? Saya lupa. Canva Webnya untuk membuka Canva-nya ya. Untuk pembuatan puisi dan web juga, Bu. Web puisis mandiri. dan webnya juga ya. Jadi nanti Bapak Ibu semua di sini jika ada materi-materi bisa dibuat webnya tersendiri, web sekolah, bisa web kelas gitu kan. Nanti diaksesnya juga bisa diakses sama peserta didik ataupun juga terbuka untuk umum, bisa dilihat. Seperti itu. Untuk kuisis bisa memacu anak-anak ini ya. Dan sekarang sudah mulai ini loh, Bu Dewi, untuk tes-tes masuk SMP misalkan. Tes masuk MTS atau SMP itu sekarang sudah berbasis online dan walaupun di sekolah kita sudah tidak online, jadi untuk pengisian Google Form ataupun kuisisnya kita sesekali bisa berikan ke anak-anak kita, ke siswa kita untuk membiasakan diri ketika tes nanti, apalagi yang memegang kelas 6 ketika nanti tes ke SMP ataupun ke MTS itu nantinya memudahkan mereka, ya, memudahkan mereka, oh ini caranya seperti ini dan mereka juga nggak kaget lagi, ya. Ya, untuk malam hari ini mungkin kita cukupkan saja ya, Bu Dewi. Bapak Ibu semua di sini dapat beristirahat ya, sambil membuka-buka kembali ataupun mendengarkan pembahasan soal dari Bu Dewi ataupun Pak Ilmi melalui YouTube-nya. Malam hari ini kita cukupkan saja. Terima kasih kepada Bu Dewi dan juga para peserta yang telah hadir. Selamat malam. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi, Bu Terima Susi. kasih. Sama-sama ya.